Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah. Kali ini kembali saya akan memberikan tutorial terkait Google Classroom, yakni video bagian ke-15 tentang bagaimana cara membuat dan menggunakan rubrik di Google Classroom. Tutorial saya kali ini juga saya buat berdasarkan requestan dari subscriber saya yang menanyakan tentang bagaimana cara membuat rubrik. Dari beberapa pertanyaan tersebut, hanya satu yang bisa saya capture sebagai berikut. Pertanyaan ini berasal dari Destinasi Fisika yang redaksi pertanyaannya bagaimana membuat rubrik. Pada kesempatan kali ini bukan hanya tutorial bagaimana cara membuat rubrik, tapi juga saya akan memberikan bagaimana cara menggunakan. Jadi tutorial ini seperti apa yang saya sampaikan di awal adalah bagaimana cara membuat dan menggunakan rubrik penilaian di Google Classroom. Baik, seperti biasa saya kembali akan menggunakan kelas percobaan saya atau kelas simulasi saya yang saya beri nama Galaxy. Oke, untuk membuat rubrik, langkah pertama tentu membuka akun Google Classroom kita masing-masing. Langkah berikutnya silahkan menuju ke tab tugas kelas seperti yang saya tunjukkan ini. Kemudian menuju ke bagian buat, klik, kemudian pilih tugas. Untuk opsi pilihan tugas dan tugas kuis itu bisa Anda gunakan, bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Namun karena pada kesempatan ini saya akan memberikan tugas kepada siswa saya untuk membuat suatu makalah atau laporan percobaan. Oleh karena itu saya tidak menggunakan tugas kuis, saya menggunakan tugas. Nanti pada bagian ini tentu dilengkapi dengan upload file atau feature upload file. Sebenarnya juga di tugas kuis ada, namun tugas kuis ini saya tidak gunakan karena saya akan meminta mereka untuk membuat laporan. Jadi sini judulnya tugas, mohon maaf, tugas membuat laporan percobaan. Ini karena bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau tugas bahasa Indonesia, makalah dan lain sebagainya, IPS, PPKN dan seterusnya, itu bisa. Ini contoh, silahkan dilihat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya rasa ini sederhana dan sangat mudah untuk kita pahami. Deskripsinya silahkan dituliskan. Misalnya, buatlah laporan terkait percobaan mengamati gerak tumbuhan di lingkungan sekitar rumah. Ini contoh saja ya. Kemudian silahkan kita menuju pada bagian kolom sebelah kanan ini. Di sini kita peruntukkan untuk siapa? Di sini tentu semua siswa. Poinnya yang kita gunakan adalah 100. Poin ini sangat terkait dengan rubrik karena penilaian rubrik nanti otomatis muncul itu berdasarkan poin yang kita tentukan. Tentu poin yang kita pakai 100, tenggat waktu ini simulasi tidak ada. Topiknya kita masukkan ke tugas. Kemudian kolom rubrik ada pada bagian bawah yang saya tunjukkan saat ini. Langkah selanjutnya kita klik rubrik. Kemudian di sini ada opsi buat rubrik. gunakan kembali, dan impor dari
spreadsheet. Ini kalau ada yang kita buat di spreadsheet. Kita pilih buat rubrik. Kita klik. Sekarang kita sudah berada di pembuatan rubrik. Ini adalah tampilan awalnya. Perlu saya sampaikan, sebelum kita mengisi rubrik, maka sebaiknya kita harus membuat rubrik penilaian terlebih dahulu. Misalnya, contoh tadi tugas yang saya berikan kepada siswa saya adalah tugas terkait bagaimana membuat laporan percobaan pengamatan pada tumbuhan. Maka rubrik yang saya buat adalah rubrik penilaian laporan. Ini harus kita buat terlebih dahulu dengan kategori skornya. Tentu kita pahami bersama, jika kita membuat rubrik, maka yang pertama harus ada elemen yang dinilai. Yang kedua, kriteria penilaian. Yang keempat adalah skor. Contohnya seperti yang saya buat sebagai berikut. Ini adalah rubrik penilaian laporan. Sebenarnya elemen yang dinilai ini sangat banyak, namun saya hanya mencantumkan 2 saja, yakni hanya elemen sistematika laporan dan kelengkapan laporan. Ini masih ada kejelasan dan keruntutan penulisan dan seterusnya sampai kosakatanya. Namun ini hanya simulasi dan contoh, maka saya akan berusaha mengefisienkan waktu. Hanya 2 saja elemen yang akan saya nilai dengan kriteria penilaiannya. Misalnya sistematika laporan. Jika laporannya dibuat sesuai sistematika penulisan, jelas dan benar, maka skornya mendapatkan skor 4. Skor 4 ini adalah skor maksimum. Jika laporannya dibuat dengan benar tetapi kurang jelas, maka skornya adalah 3 sampai seterusnya. Kemudian untuk elemen yang dinilai kedua, yakni terkait kelengkapan laporan. Jika laporan yang dibuat secara lengkap sesuai dengan petunjuk pembuatan laporan, maka skornya 4. Jika laporan dibuat tanpa kesimpulan, skornya 3 dan seterusnya. Jadi ada baiknya juga tadi di awal itu kita lampirkan bagaimana cara pembuatan atau sistematika laporan, sehingga siswa kita bisa melihat. Itu nanti bisa ditambahkan di file. Jadi itu yang harus kita siapkan sebelum kita mengisi rubrik yang akan kita buat ini. Untuk mempermudah, saya akan membagi layar menjadi 2. Baik, kita akan mulai mengcopy rubrik yang ada di Word ini yang sudah saya buat ke rubrik di Google Classroom. Di sini ada item gunakan skor. Ini harus kita aktifkan agar nanti mempermudah kita dalam menilai tugas laporan kita atau tugas laporan siswa yang akan kita nilai dengan rubrik. Selanjutnya urutkan poin berdasarkan, kita pilih menurun karena sesuai dengan rubrik yang saya buat, poin maksimal itu di atas dan akan menurun sesuai dengan kriteria penilaian. Untuk judul kriteria ini kita ambil di elemen yang dinilai. Jadi kita pilih sistematika laporan. Untuk judul kriteria yang pertama kita pastekan. Kemudian deskripsi kriterianya ini tidak apa-apa kita kosongkan. Kita tulis poinnya berapa. Kita pilih 4 karena ini akan menurun. Kemudian judul levelnya kita tuliskan sangat baik. Sangat baik. Kemudian deskripsinya kita ambil dari kriteria penilaian. Ini yang saya tunjukkan, kita copy. Selanjutnya kita akan membuat kriteria penilaian dengan skor 3. Kita klik tanda tambah yang saya tunjukkan ini. Kita klik. Kita tuliskan poinnya tentu 3. Ini kita beri judul level baik. Kemudian deskripsinya kita pilih yang bagian ini, laporan dibuat dengan benar tetapi kurang jelas.
Ini nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan karena ini hanya contoh. Kita tambah lagi untuk poin 2, kita tulis judul levelnya cukup. Kriterianya ini yang kita ambil. Kemudian untuk yang terakhir, poin 1, judulnya kurang. Kemudian kriterianya, deskripsinya kita ambil dari kriteria penilaian. Oke. Sudah jadi untuk elemen yang dinilai pertama. Nah, masih ada elemen yang dinilai yang kedua, yakni terkait kelengkapan laporan. Untuk menambahkan elemen penilaian kedua, ini tadi pertama, sistematika laporan. Sekarang untuk menambahkan elemen yang kedua, yakni kelengkapan laporan, silahkan menuju ke bagian tambah kriteria seperti yang saya tunjukkan sekarang ini. Diklik, kemudian judulnya tuliskan atau pastekan kelengkapan laporan. Deskripsinya tidak apa-apa dikosongkan, poinnya kita tulis 4. Seperti di awal tadi untuk pembuatan sistematika laporan, pada bagian ini akan saya percepat. Seluruh rubrik penilaian tadi sudah saya copy masuk. Untuk mempersingkat waktu agar kita tidak menulis kembali angka atau item poin dan judul level, karena biasanya untuk semua judul kriteria bagian poin dan judul level itu sama, maka silahkan klik pada bagian yang saya tunjukkan ini. Ada titik 3, diklik, kemudian pilih buat duplikat kriteria, sehingga ketika diklik maka akan muncul duplikat dari sistematika laporan. Sisa mengedit, mengganti judul kriterianya dan deskripsi di setiap judul level atau di setiap poin kriteria. Jika sudah selesai, silahkan kita klik simpan pada bagian sudut kanan atas ini. Sekarang sudah muncul rubrik 2 kriteria 8 poin yang sudah kita buat tadi. Di sini sudah ada juga petunjuk soal. Langkah selanjutnya silahkan kita tugaskan. Kita klik kata tugaskan ini. Siswa akan segera melihat tugas di aliran mereka atau bagian stream pengumuman. Silahkan kita klik tugaskan. Oke, sekarang kita akan menuju ke akun siswa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru yang bersangkutan. Oke, sekarang kita sudah berada di akun siswa atas nama Ahmad Wildan. Tugas dari guru yang bersangkutan sudah masuk, tentu pada bagian pengumuman forum atau stream. Siswa ini sisa mengklik. Di sini muncul judul tugas membuat laporan percobaan. Deskripsinya, buatlah laporan terkait percobaan mengamati gerak tumbuhan di lingkungan sekitar rumah. Poinnya 100 sesuai yang kita buat tadi. Kemudian ada kelebihan guru memberikan tugas dengan menyertakan rubrik, karena di rubrik ini muncul transparansi nilai atau apa-apa saja yang akan dinilai oleh guru terkait tugas yang dikerjakan oleh siswanya. Saat ini inilah yang dituntut untuk para pengajar untuk menginformasikan lebih awal apa saja yang dinilai pada tugas yang kita berikan kepada siswa, contohnya laporan ini, sehingga dia bisa memberikan kemampuannya yang maksimal karena sudah tertuang di kriteria atau rubrik penilaian tersebut. Di sini mereka diminta membuat laporan percobaan
disertai dengan item penilaian atau rubrik penilaian. Jadi siswa Ahmad Wildan ini sisa membuka, oh yang dinilai itu ada dua, ada sistematika laporan dan ada kelengkapan laporan, di mana dia bisa melihat untuk tiap item dikatakan sangat baik ketika laporan yang dibuat sesuai dengan sistematika pada penilaian sistematika laporan dan seterusnya. Kemudian untuk kriteria kelengkapan laporan, dia dinilai sangat baik jika laporan itu dibuat secara lengkap sesuai dengan petunjuk pembuatan laporan, begitupun seterusnya. Dengan melihat ini, siswa kita akan tentunya memberikan kemampuannya yang maksimal untuk bisa memperoleh nilai sangat baik sesuai dengan rubrik yang kita buat untuk menilai siswa yang bersangkutan. Jadi, siswa ini sisa mengacu pada bagian rubrik ini. Anggap siswa ini sudah mengerjakan, jadi tentu siswa ini mengerjakan di Microsoft Word terkait laporannya. Dia pertama-tama melakukan percobaan, setelah itu dia buatkan laporan, dan untuk menyetor laporan dari siswa yang bersangkutan, siswa tersebut sisa mengklik tombol tambah yang saya tunjukkan saat sekarang ini. Diklik tambah atau buat, kemudian silahkan jika dia sudah menyiapkan dalam bentuk Google dokumen bisa disertakan di sini. Namun pada umumnya siswa kita menggunakan Microsoft Word, kita sisa pilih pada bagian file. Ini kita klik file, kemudian kita pilih tab upload karena kita akan mengambil dari penyimpanan laptop kita atau PC yang kita gunakan. Kita klik upload, kemudian klik browse, kita tunggu. Kemudian siswa ini tentu memilih file laporannya. Mohon maaf, di sini saya buat satu contoh file saja. Saya hanya mengganti item dari nama file tersebut, yang di dalamnya nanti bukan laporan, hanya contoh saja. Jadi saya hanya membuat asal saja karena ini hanya contoh. Siswa ini memilih laporan praktikum pengamatan yang ini, kemudian mengklik open. Selanjutnya sistem akan mengupload. Kita tunggu pada bagian yang saya tunjukkan sekarang ini. Oke, sudah terupload. Akan muncul tombol serahkan pada bagian ini ketika file tersebut sudah sukses terupload. Langkah selanjutnya siswa ini mengklik serahkan tugasnya ke guru, atau mengklik tombol serahkan tadi, muncul dialog box serahkan tugas. Ini konfirmasi satu lampiran tugas membuat laporan percobaan akan dikirim. Judulnya laporan praktikum pengamatan tumbuhan. Klik serahkan. Laporan dari siswa yang bersangkutan sudah terkirim. Nah, sekarang kita menuju ke akun guru untuk memeriksa tugas laporan yang sudah dibuat oleh siswa dengan menggunakan rubrik yang sudah kita buat. Kita kembali ke akun guru, kita pilih tugas, kita refresh dulu agar tugas dari Ahmad Wildan ini masuk dan bisa kita periksa. Oke, kita klik tugas membuat laporan percobaan. Sudah ada satu yang menyerahkan, yakni Ahmad Wildan. Kita lihat tugas. Di sini Ahmad Wildan sudah menyerahkan. Sekarang tahapan menilai tugas yang sudah di-store oleh siswa kita dan mengembalikannya. Tentunya kita nilai dengan rubrik yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita klik yang sudah diserahkan ke kita untuk kita periksa. Kita klik. Kita tunggu muncul tugas dari siswa yang bersangkutan. Di sini adalah laporannya. Inilah tadi yang saya sampaikan, saya hanya membuat asal saja dulu karena hanya contoh dan untuk simulasi.
Ini laporan pengamatan gerak tumbuhan, silahkan diperiksa. Untuk menilai ada item rubrik di sudut kanan seperti yang saya tunjukkan sekarang ini. Di sini ada nilai siswa, di sini ada rubrik. Yang pertama, judul rubrik yang kita nilai itu terkait sistematika. Nah, di sini ada. Sangat baik jika laporannya dibuat sesuai sistematika dan seterusnya. Di kerangka juga ada. Ini dia. Sekarang jika semua sudah jelas, kita kembalikan dan sekarang tahapan untuk menilai. Kolom yang saya tunjukkan ini sudah muncul di bawah. Poin 4 sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Begitupun dengan rubrik penilaian kelengkapan laporan, ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sekarang kita melihat laporannya. Setelah kita baca laporan siswa ini, ternyata untuk item sistematika kita memberi poin 4. Kita klik pada bagian ini, poin 4, karena sangat baik. Kemudian untuk kelengkapan, setelah kita periksa ternyata dia hanya memenuhi poin 3. Maka kita klik yang kolom kedua ini, poin 3. Kita lihat berapa nilai yang diperoleh oleh siswa, itu ada di atas. Nilainya adalah 87,5. Setelah kita menilai, langkah selanjutnya kita komentari. Ini contoh saja, tetap jaga semangat belajarnya. Ini komentar pribadi dari guru. Jika tidak diisi, biasanya kolom posting ini tidak akan aktif. Setelah selesai, kita posting. Karena memang kolom posting ini ditujukan untuk menulis komentar dari guru. Jika tidak ada komentar, silahkan langsung klik kembalikan ke siswa. Jika ada, silahkan klik ketik di komentar pribadi, kemudian klik posting. Kita tunggu agar komentar kita terposting. Ketika sudah terposting, kita kembalikan. Jika tidak ada komentar, langsung kembalikan. Baiknya ada penguat dari guru berupa komentar pribadi. Itu sangat dibutuhkan, atau asupan yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik kita. Maka saya mewajibkan para tenaga pengajar untuk memberi komentar pribadi pada tiap tugas yang di-store oleh siswa kita. Jika sudah selesai, kita kembalikan ke siswa kita. Di sini siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda berikan. Ahmad Wildan mendapatkan 87,5. Kita kembalikan. Kita tunggu. Sekarang kita lihat di akun siswa. Ini akun Ahmad Wildan. Kita kembali ke bagian beranda atau bagian pengumuman forum. Kita menuju ke tugas. Ini adalah akun siswa. Sekali lagi saya ingatkan, dia akan melihat berapa sih nilai yang dia peroleh. Nah, dia lihat ini, kemudian klik lihat tugas. Jadi tugasnya yang sudah diperiksa oleh guru mendapatkan nilai 87,5. Dengan penilaian berdasarkan rubrik sistematika laporannya mendapatkan nilai sangat baik, poin 4, dan untuk kelengkapan laporannya hanya mendapatkan kriteria baik karena laporan dibuat tanpa kesimpulan. Di sini ada komentar guru. Jika ingin dibalas, silahkan dibalas. Terima kasih. Kemudian dikirim. Selesai. Dan komentar ini akan masuk di komentar yang sudah dibuat oleh guru atau lanjutan komentar dari guru tadi. Demikian tutorial saya bagaimana cara membuat dan menggunakan rubrik penilaian di Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan tentu saja subscribe. Pilih logo lonceng, pilih semua. Ini agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait channel ini.